Allah Roh Kudus, kami bersyukur Engkau hadir di dunia ini. Engkau ada di dalam diri kami. Tapi seringkali kami mengabaikan kehadiran dan keberadaanmu. Kami sering mengatakan kami mengasihimu, tapi kami sering melupakanmu, melupakan kehadiranmu dalam diri kami. Dan pada hari ini biarlah Allah Roh Kudus menolong kami, menyertai kami di dalam pembacaan dan perenungan kami akan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini untuk dapat menyampaikan isi hati Allah kepada setiap umat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama beribadah semua karena anugerah Tuhan. Saudara, kita bersyukur bahwa pada 10 hari yang lalu kita merayakan apa, saudara? Hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ya. Dan hari ini kita memperingati hari apa, saudara? Hari turunnya, ya, turunnya Roh Kudus, bukan turunnya Yesus Kristus ya, saudara ya. Saya pernah membaca ini, saudara, ada di media sosial, katanya ada yang iseng di tembok gitu, turunkan Isa Al-Masih katanya gitu. Dan bayangkan saja kalau Tuhan Yesus turun sekarang, apakah kita siap kira-kira, saudara ya. Hari turunnya Roh Kudus adalah hari yang sama pentingnya dengan hari lainnya, saudara, dalam sejarah keselamatan kita. Dan oleh karena itu di hari ini kita akan bersama-sama merenungkan soal hari turunnya Roh Kudus ini, saudara. Dan kita sering mendengar dengan istilah Pentakosta yang artinya adalah hari ke-50. Saudara, kalau kita baca Kisah Rasul pasal 2 maka kita tahu bahwa Pentakosta itu sendiri sudah ada sebelum turunnya Roh Kudus. Ya, jadi saudara, Pentakosta itu adalah hari yang diperingati oleh umat Allah pada waktu itu, yaitu hari ke-50 setelah Paskah. Ya, setelah mereka keluar dari Mesir, dan Pentakosta diadakan untuk memperingati 10 hukum Tuhan dan perayaan syukur karena panen gandum yang dilakukan setelah 49 hari, yaitu hari ke-50 dan sering disebut sebagai hari 7 minggu atau pesta panen. Nah, saudara, pada waktu itu mereka berkumpul dan mereka merayakan Pentakosta dalam konteks perjanjian lama. Tapi di saat yang sama, saudara, Roh Kudus turun. Ya, Roh Kudus dicurahkan dan kita memiliki konsep yang baru ketika berbicara mengenai Pentakosta sekarang, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Saudara, dan kita melihat bagaimana perubahan besar terjadi ketika Roh Kudus turun. Roh Kudus menguasai para rasul-rasul waktu itu. Maka kita melihat kalau di Kisah Rasul 2, 4-11, Petrus begitu berkobar-kobar ketika dia berkhotbah tentang Kristus, saudara. Tetapi hari ini, saudara, saya ingin mengajak kita belajar tentang Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu dari Kisah Para Rasul pasal 4. Ya, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22, saudara-saudara. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Saudara-saudara, kisah ini tentang Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama ketika mereka diancam, ya, ketika mereka memberitakan Injil. Saudara, saya akan membacakan bagian ini, tetapi ketika kita nanti di dalam pembacaan kita, saudara, ketika ada
kalimat seperti ini, Petrus berkata, Yohanes berkata. Nah, di situ saudara-saudara menjadi seperti Petrus dan Yohanes. Nah, semangat yang mereka lakukan, supaya ketika pembacanya harusnya penuh dengan semangat ya, adalah semangat orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, itu ya saudara. Jadi harus berbeda nanti. Nah, perhatikan saudara ya, jadi ketika nanti ada Petrus atau Yohanes ngomong, kita sama-sama baca dengan semangat orang yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan inti khotbah saya di awal, saudara. Jadi ini intinya. Dengan kuasa Roh Kudus ada hidup yang berubah. Kita baca sama-sama 1, 2, 3.
dengan kuasa Roh Kudus ada hidup yang berubah. Mudah dimengerti kan? Mengerti saudara? Nah, kalau sudah mengerti kita akhiri dalam doa ya. Saudara-saudara, kata kuncinya adalah dengan kuasa Roh Kudus ada hidup yang berubah. Maka itu nanti yang akan sama-sama kita pelajari. Saudara, apanya yang berubah? Saudara, pertama, si penyangkal jadi pemberita Injil, saudara. Si penyangkal jadi pemberita Injil. Saudara masih teringat kepada kita bagaimana Lukas menuliskan tentang Petrus di Lukas pasal 22, saudara-saudara. Ketika ada seorang perempuan datang dan berkata, "Hei, dia ini murid Yesus." Tapi waktu itu Petrus berkata, "Bukan, aku tidak kenal dia, aku tidak kenal Yesus." Lalu ada orang lain datang lagi dan berkata, ini dia murid Yesus. Lalu Petrus berkata, bukan, aku tidak kenal dia. Aku bukan murid Yesus. Lalu seseorang datang lagi dengan tegas dan berkata, dia ini orang Galilea. Petrus bicara lagi, bukan aku. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Saudara-saudara melihat kisah itu, saudara, dan apa yang kita baca hari ini adalah total berbeda sekali. Dulu Petrus seorang penyangkal, saudara-saudara. Dia tidak berani ketika berbicara tentang Yesus. Tetapi tadi sangka si penyangkal itu berubah total. Ia menjadi pengkhotbah yang hebat. Ia menjadi pemberita Injil yang begitu tegas dan berani. Di tengah berbagai ancaman, gertakan, dia tidak takut, saudara. Dia bicara apa adanya. Dia berkobar-kobar memberitakan tentang Kristus dan kuasa kebangkitannya. Saudara-saudara, dulu Petrus berkata, aku tidak kenal dia. Aku tidak kenal Yesus. Tapi sekarang di bacaan ini, dia bisa ngomong seperti ini loh, saudara. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, Yesus. Sudah berubahnya itu bukan cuma sekedar dulu aku tidak kenal Yesus, sekarang aku kenal Yesus, bukan. Tapi lebih daripada itu perubahannya, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Perubahan yang begitu besar dari penyangkal jadi pemberita Injil. Dan bukan pemberita Injil yang main-main, saudara. Ia penuh dengan kuasa, ia begitu bersemangat, ia yakin, ia mengimani bahwa hanya Yesus Tuhan. Satu-satunya juru selamat. Saudara, bagaimana mungkin ada perubahan seradikal itu? Kok bisa, saudara? Bagaimana mungkin? Ada orang yang dulunya penyangkal sekarang jadi pemberita Injil yang begitu hebat dipakai oleh Tuhan. Ribuan bertobat. Karena kuasa yang Tuhan berikan kepadanya. Sudah pernah melihat gak sih ada orang yang dulunya hidupnya kacau, nakalnya minta ampun, gak pernah ke gereja, hidup dalam dosa. Tapi suatu kali saudara lihat dia begitu ramah sekali. Dia hidupnya udah berubah, dia rajin beribadah, dia mengasihi Tuhan. Pernah lihat orang seperti itu, saudara? Pernah, saudara? Coba lihat kiri kanan, saudara. Itu orangnya, saudara ya. Saudara coba bilang di kiri kanan kita, bilang, dengan kuasa Roh Kudus kamu hadir di sini. Coba bilang, saudara. Kenapa dengan kuasa Roh Kudus? Karena kalau dengan cara kita, saya pikir kita ini sukanya sesuatu yang kita sukai. Lebih enak mana? Ke mall mungkin, jalan-jalan kemana gitu. Tapi dengan kuasa Roh Kudus kita digeriak, gelisahkan, diingatkan, Tuhan memanggil kita untuk beribadah kepadanya. Kuasa Roh Kudus yang mengingatkan kita, saudara. Maka sudah pertanyaan ini adalah, jawabannya perubahan radikal dalam diri seseorang hanya dimungkinkan oleh kuasa Roh Kudus. Perubahan radikal dalam diri seseorang hanya bisa dimungkinkan oleh kuasa Roh Kudus, saudara. Petrus mengalami pertobatan, ia mengalami peneguhan, sehingga ia yakin bahwa Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan.
Yesus Kristus adalah juru selamat atas umat manusia. Dan dengan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, ia bisa meyakini itu. Bukan dengan kekuatannya sendiri. Saudara, jikalau Petrus mengandalkan kekuatannya sendiri, bisa gak dia khotbah? Bisa, tetap bisa. Tetap bisa khotbah. Tetapi mungkin si Petrus ini, saudara-saudara, ada saatnya ia mungkin akan dihantui oleh perasaan bersalah di masa lalunya itu loh, saudara. Masa lalu ketika ia menyangkal Injil yang dia ngomong itu memalukan sekali rasanya. Saya ngomong tentang Injil, tapi dulu waktu Yesus disalibkan saya menyangkal dia. Perasaan itu mungkin akan terus ada di dalam dirinya, saudara. Memalukan. Kita juga bisa saja demikian, saudara. Kita bisa ikut Yesus tetapi dengan kekuatan kita sendiri. Maka tak jarang mungkin keburukan-keburukan, dosa-dosa kita di masa lalu menghantui, menghampiri kita, intimidasi kita. Hei, kamu sok-sokan suci kamu ya. Kamu dulu ingat bagaimana kamu hidup dalam dosa. Kamu dulu temannya iblis, jangan sok-sok suci kamu. Maka dengan kekuatan kita akan ada waktu-waktu seperti itu, saudara. Ada seorang Kristen, saudara, bertahun-tahun jadi Kristen, melayani. Tetapi suatu kali ia mengaku bagaimana ia melalui malam-malamnya yang begitu berat. Ia begitu tertekan, ia begitu depresi, ia diintimidasi oleh dosa masa lalunya. Dulu ia hidup di dalam dunia gelap, dunia malam, narkoba, alkohol, seks bebas. Ia begitu kasar kepada keluarganya, ia tidak segan-segan memaki ayah dan ibunya. Setiap detil-detil peristiwa itu muncul di memorinya. Malu saya Tuhan, dulu saya jahat sekali, padahal udah ikut Tuhan. Peristiwa itu terekam jelas, ada dia dan masa lalunya yang buruk di sana. Jika tanpa kuasa Roh Kudus, saudara-saudara, dosa-dosa di masa lalu itu selalu membayang-bayangi kita. Membayang-bayangi kita. Dan kalau Petrus berkhotbah melayani dengan kekuatannya sendiri, bayang-bayang masa lalu itu begitu kuat mungkin akan menghantuinya. Saudara-saudara, mungkin saat ini ada di antara kita yang mungkin saja, saudara, sering dihantui oleh dosa-dosa di masa lalu apapun itu. Kalau kita ingat, kita jadi putus asa sendiri, kita pengen nyerah dengan diri kita sendiri kalau ingat itu. Kita udah mengaku dosa, kita udah berubah, tapi kenapa ya bayang-bayang itu, kuasa itu masih sering mengikat kita? Saudara, pertanyaan maka apakah kita bertobat itu dengan kekuatan kita sendiri atau dengan kuasa Roh Kudus, saudara? Jangan-jangan selama ini kita berubah dengan cara kita, dengan kekuatan kita sendiri. Maka bagaimanapun hebatnya kita, tetap saja, saudara, kita tidak bisa melakukannya. Hanya dengan kuasa Roh Kudus kita mampu melihat betapa besarnya anugerah pengampunan Yesus itu dalam hidup kita. Betapa besarnya anugerah yang Tuhan berikan. Di salib dia sudah bayar lunas semuanya. Titik. Saudara, ketika Roh Kudus memenuhi hidup Petrus secara total, saudara. Hidup Petrus itu berubah secara total. Ia tidak dihantui oleh dosa penyangkalan itu yang memalukan itu, saudara. Sebaliknya, ia menjadi militan ikut Tuhan. Ia siap mati demi Tuhan. Dan itu yang terjadi, perubahan total. Si penyangkal jadi pemberita Injil. Saudara, kata kuncinya dengan kuasa Roh Kudus ada hidup yang berubah. Si pengecut jadi pemberani. Sudah dulu murid-murid hidup dalam ketakutan, bukan? Ketika Yesus akan disalib, mereka hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Bahkan ketika Yesus sudah dikuburkan, mereka tidak punya pengharapan bahwa Yesus bisa bangkit. Mereka kocar-kacir, lari, gak punya arah dan tujuan hidup. Tetapi sekarang, saudara, kita lihat bahwa kuasa Roh Kudus itu menolong mereka untuk begitu berani memberitakan Injil.
Dulu mereka sangat takut dengan ancaman penguasa, saudara. Tetapi sekarang berbagai ancaman dan tekanan mereka dapatkan. Sampai di penjara. Tapi sama sekali nggak membuat mereka takut. Mereka semakin berani lagi. Sampai tadi bacaan yang kita baca tadi itu, saudara, bacaan yang saudara dan saya baca, itu adalah ungkapan keberanian yang luar biasa, saudara-saudara. Bisa ditantang para penguasa, siapa yang kami harus taati? Kamu atau Allah? Wow. Dari mana datangnya keberanian itu, saudara? Bagaimanapun bentuk ancaman yang dilakukan, karena kuasa Roh Kudus, mereka sama sekali tidak takut, saudara. Tidak takut. Saudara, dari sini kita melihat begini ya. Bagaimanapun orang membungkam kebenaran, kebenaran tetaplah kebenaran. Ia akan terdengar pada waktunya. Bagaimanapun orang membungkam kebenaran, kebenaran tetaplah kebenaran, ia akan terdengar pada waktunya. Saudara, ini prinsip yang sangat penting ketika kita menjalani hidup kita sebagai umat Tuhan, saudara. Ketika saudara melakukan hal yang benar, tetapi banyak orang yang mungkin menuduh, memfitnah, menghalangi saudara untuk mengatakan apa yang benar itu. Tunggu saja waktunya Tuhan. Karena kebenaran tetaplah kebenaran, saudara. Ia akan bersuara pada waktunya. Para pemuka agama dan penguasa pada waktu itu beranggapan begini. Dengan Yesus mati, Yesus disalib, Yesus dikubur, saudara. Maka kebenaran Injil itu juga akan terkubur. Tapi nyatanya enggak sama sekali. Injil tidak bisa dikubur, saudara-saudara. Kebenaran tidak bisa dikubur. Bahkan sang kebenaran itu, saudara, ketika ia dikubur, ia bangkit dari kubur itu. Wow. Bagaimanapun orang berusaha untuk menguburkan kebenaran itu, kebenaran itu tidak bisa dikubur, tidak bisa dihalangi. Ia akan terungkap, ia akan disebarluaskan. Saudara-saudara, situasi yang sama terjadi lagi nih. Ketika Petrus dan Yohanes ini berkhotbah, mereka memberitakan Injil. Para pemimpin agama, para penguasa waktu itu ancam mereka, penjara mereka. Tujuannya apa? Supaya Injil ini tidak semakin meluas, tidak semakin menyebar, supaya tidak semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Petrus dan Yohanes sampai di penjara. Tapi satu hal yang tidak ditahu begini, saudara. Murid-murid Kristus dapat dipenjara, tetapi Injil Kristus tidak. Bagaimanapun orang membungkam kebenaran itu, saudara, Injil itu tidak bisa dihalangi oleh kekuatan manusia. Petrus dan Yohanes sangat berani memberitakan Injil, melakukan mujizat, menyembuhkan, berkhotbah di tengah berbagai tekanan yang ada. Mereka tahu ada resiko gak? Ada resiko. Tapi pertanyaannya, mengapa mereka sangat berani melakukan itu, saudara? Dari mana datangnya keberanian itu? Bagaimana mungkin ya, ada yang dulunya pengecut, sekarang jadi berani sekali, saudara. Bahkan berani mati demi Injil. Jawabannya, dengan kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus, pengecut jadi pemberani. Saudara, coba kita lihat Kisah Rasul 4 ayat 31, saudara ya. Ini kita melompat ke bagian yang belum kita baca. Kita baca sama-sama. Ya, di sini ada ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sudah, ketika ada ancaman itu, mereka berkumpul dengan rekan-rekan yang lain dan mereka berdoa. Dan ketika mereka berdoa, saudara, goyanglah tempat mereka dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka semakin berani lagi memberitakan firman Allah. Nah, saudara, perhatikan kata goyang di sini, saudara. Tidak semua yang goyang itu dipenuhi Roh Kudus, saudara ya. Kita lihat di TikTok ada yang goyang-goyang. Nah, belum tentu, janganlah, wah ini penuh Roh Kudus nih orang ini ya. Saudara, bahwa diguncangkan
oleh kuasa Roh Kudus. Tapi tujuannya adalah mereka semakin berani memberitakan firman Allah. Saudara-saudara, ini menarik sekali bahwa di zaman ini kita melihat sekali manifestasi-manifestasi orang kalau dipenuhi Roh Kudus itu berbagai macam, saudara. Ada yang nanti tiba-tiba dipegang, tiba-tiba jatuh, tumbang dan sebagainya. Tapi saudara, kalau kita melihat kisah Rasul ini, ujungnya sebenarnya adalah bagaimana mereka seharusnya semakin berani memberitakan firman Allah. Sehingga segala bentuk manifestasi itu mesti kita uji lagi, saudara ya. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika murid-murid waktu itu adalah kayaknya takut ya. Tapi dengan kuasa Roh Kudus mereka menjadi semakin berani. Bukan cuma berani, tambah berani lagi di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi. Maka Bapak Ibu, ketika kita ikut Tuhan, ada banyak sekali ketakutan yang kita alami, kita rasakan. Mungkin ada di antara kita takut dengan masa depan kita. Aduh, gimana masa depanku, masa depan anak-anakku, masa depan usahaku, masa depan pasanganku, pekerjaanku, semuanya. Aku takut Tuhan. Jalani hari-hariku rasanya sulit sekali. Tuhan, susah banget rasanya jaga kekudusan hidup itu. Susah banget Tuhan, percaya sama Tuhan di tengah situasi yang sulit ini. Tuhan, aku gak bisa hidup di jalan yang benar, takut aku. Aku pengen nyeleweng aja dikit. Aku mau tinggalin Tuhan bentar aja deh. Stop saudara, sekali lagi. Dengan kekuatan sendiri, ketakutan itu menjadi teman kita. Namun dengan kekuatan Roh Kudus, ketakutan itu memusuhi kita. Saudara-saudara, kalau mengandalkan diri sendiri rasanya memang selalu ruang besar untuk ketakutan itu besar sekali. Dengan kuasa kita. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, saudara, Ia memberikan kepada kita keberanian di tengah berbagai kesulitan yang kita hadapi. Dia menghibur, Dia menguatkan, Dia mengingatkan kita akan pengharapan di dalam Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, beberapa waktu ini saya bergumul sekali dengan perasaan takut, saudara. Ketika saya melayani di GKR, jujur saya bicara sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya takut. Saya ragu. Saya merasa diri saya tidak mampu, Tuhan. Saya merasa diri saya kurang dalam banyak hal. Saya kurang pengalaman, saya masih sangat muda. Saya merasa ada orang yang lebih baik ada di sini. Ketakutan itu begitu banyak menghampiri dan menghantui saya. Saudara, tetapi di tengah berbagai ketakutan itu, saudara, apa yang Tuhan katakan kepada Paulus di dalam 2 Korintus itu bergema begitu keras. Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di tengah-tengah ketakutan itu, Tuhan ingatkan bahwa di tengah kekurangan-kekurangan itu malah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saudara, di sini saya semakin yakin, saudara, bahwa membaca firman itu sangat-sangat penting, saudara. Setiap hari baca firman itu penting sekali. Karena Roh Kudus itu ingatkan kita akan firman yang kita baca. Maka jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh, saudara, untuk membaca firman Tuhan. Karena Roh Kudus itu ingetin kita dikala kita mungkin mulai lelah, dikala mungkin kita mulai menyerah, atau dikala kita melakukan dosa, firman itu bersuara. Roh Kudus mengingatkan kita. Saudara, saya membaca ini jujur saya tertegur dan saya malu sendiri, saudara. Ternyata selama ini yang berubah, saudara. Saya mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan kekuatan saya. Saya terlalu melihat diri saya. Saya kurang ini, saya kurang itu, saya tidak bisa ini. Itu kenapa? Karena saya melihat mengerjakannya dengan kekuatan saya.
Sampai akhirnya dengan kuasa Roh Kudus cara berpikir saya diubah, saudara-saudara. Dulu saya berpusat pada kekurangan saya. Sekarang Tuhan ingin bawa saya bagaimana seharusnya saya berpusat pada kebesaran Tuhan. Dan saya yakin soal itu kuasa Roh Kudus menolong saya untuk melihat Tuhannya lebih besar. Tuhannya lebih hebat. Dan Tuhan mengajak saya untuk melihat Tuhannya. Jangan lihat diri saya. Dan semakin saya menyadari hal ini, saudara, saya semakin tipe melayani adalah berserah sama Tuhan. Gereja ini miliknya Tuhan. Jemaat ini umatnya Tuhan. Pemilik, pendiri gereja ini Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Sehingga saudara-saudara, di situ saya melihat, lalu saya siapa Tuhan? Saya cuman alat dipakai hari ini. Bisa saja tidak dipakai hari ini. Bisa dipakai atau sama sekali tidak dipakai. Tapi kalau hari ini dipakai, itu berarti artinya Tuhan masih percayakan. Dan saya melakukannya dengan sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Roh Kudus. Sehingga saya bilang dalam doa saya, Tuhan, saya siap. Saya mau, arahkan saya. Saudara, Tuhan rindu, saudara, ada kebangunan rohani di gereja ini. Tuhan rindu ada murid-murid yang begitu militan ikut Tuhan, saudara. Tuhan rindu ada perubahan, ada pertumbuhan rohani di gereja kita. GKR singkatannya apa? Kepanjangannya apa, saudara? Gereja Kehidupan Rohani. Tapi pernahkah kita bertanya, apakah kehidupan kita rohani semakin bertumbuh kerohanian kita atau tidak? Bapak Ibu saudara-saudari, sungguh Tuhan rindu. Nama itu bukan cuma sekedar nama. Tapi Tuhan rindu ada kebangunan rohani di gereja kita. Tuhan rindu ada orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Hidup untuk Kristus dan mau mempersembahkan hidupnya untuk Kristus. Saudara, dengan kuasa Roh Kudus, saudara, doa saya berubah, saudara. Dulu saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, aku mau lakukan ini, aku mau lakukan itu. Tapi Tuhan ubah, gelisahkan hati saya. Sehingga doa saya begini. Tuhan, saya mau ikut maumu. Arahkan saya, tolong saya, buat saya peka pada suara dan kehendak-Mu di gerejamu. Sudah, ini menolong saya secara pribadi ya. Waktu baca ini saya jadi punya kesenangan dan ketenangan yang lain, saudara. Saya merasa, ya betul ya. Saya melayani harusnya betul-betul dikuasai oleh Roh Kudus. Bukan dengan kekuatan saya, bukan dengan kehebatan saya. Jangan sampai itu terjadi. Maka Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang mengambil bagian dalam pelayanan, apapun itu. Di dalam struktur, di luar struktur, di depan mimbar, bukan di mimbar. Apapun itu. Ingat, gereja ini milik Tuhan. Gereja ini miliknya Tuhan. Dan Tuhan yang mempercayakan setiap bagiannya kepada kita. Dia yang mempunyai gereja. Maka ketika kita tahu siapa pemilik gereja, siapa pendiri gereja, maka andalkan itu saja. Jangan andalkan kekuatan kita. Dan mari kita sungguh-sungguh nanti melayani, melihat saudara, bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja ketika kita sama-sama melayani, menyatukan hati untuk mengerjakan pekerjaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, nanti ada banyak kepengurusan berganti. Kemajelisan berganti, mungkin nanti ada pergantian di tim, dimanapun di bidang-bidang ada pergantian kepelayanan. Pesan saya begini saudara ya, kalau ada sedikit masalah jangan apa-apa kita mundur, kita nyerah gitu, kita udah deh, saya lebih baik udah tinggalkan saja gereja. Kalau kita semua seperti itu ya gak ada yang mau di gereja jadinya saudara-saudara ya, lebih baik cari aman, cari nyaman di tempat lain. Tapi saya semakin menyadari kenapa ada yang seperti itu. Kenapa kita mungkin bisa berpikir seperti itu. Karena kita
mungkin saja mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Sudah berbeda halnya sudah ketika kita melayani dengan kuasa Roh Kudus. Dengan kekuatan kita sendiri mungkin begitu mudah kita untuk mundur, untuk menyerah, untuk melayani Tuhan. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, saudara, bukan hanya bertahan, tapi penuh gairah untuk melayani Tuhan. Kuasa Roh Kudus itu memampukan, memberi semangat yang besar kepada kita, saudara. Maka doa saya, Tuhan, kalau ada yang salah di gereja ini, ingatkan kami, tegur kami, arahkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami salah arah. Tapi kalau kami menyerah, kuatkan kami, ingatkan kami, anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Dan saudara, dengan kuasa Roh Kudus, kita tidak takut untuk berubah, saudara. Dengan kuasa Roh Kudus, gereja tidak takut untuk berubah. Gereja tidak ada di dalam zona nyamannya terus. Tidak ada dalam zona ketakutan. Dengan kuasa Roh Kudus kita berani keluar. Kita mau melakukan apa yang lagi yang lebih untuk pekerjaan Tuhan. Maka saya sangat meyakini hanya dengan kuasa Roh Kudus ada kebangunan rohani di GKR Telugong. Amin, saudara. Amin. Saudara-saudara, ketika para rasul sungguh-sungguh dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, kita bisa melihat ini. Si orang biasa bisa berdampak luar biasa. Saudara, di ayat ke-13, saya baca bagian ini buat kita sekalian. Dikatakan begini di sini. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Sudah bukannya orang biasa, tapi ada lanjutannya. Tidak terpelajar, tidak berpendidikan. Kok bisa mereka melakukan mukjizat yang begitu besar? Kok mereka bisa begitu berani melakukan hal-hal yang luar biasa? Orang biasa tidak terpelajar, tapi di tangan Tuhan mereka mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Saudara-saudara, kuasa Roh Kudus itu mampu memakai orang-orang biasa yang tidak terpelajar untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan minder kalau kita ini biasa-biasa. Kenapa? Karena Tuhan kita luar biasa, saudara-saudara. Dan berita yang Dia berikan kepada kita itu berita yang luar biasa. Jadi kalau kita biasa-biasa saja, tidak berpendidikan, tidak terlalu pintar, gak usah takut. Karena Tuhan kita, Tuhan luar biasa, saudara-saudara. Dia bisa pakai kok. Dia bisa, kalau dia mau pakai. Saudara-saudara, maka mungkin ada orang bilang, aduh saya udah tua, saya bisa apa lagi sih, saya masih muda, dan sebagainya. Saudara-saudara, kalau melihat diri memang gitu, kayaknya gak bisa, gak mampu. Tapi kalau kita melihat Tuhan kita, ya kita jadi kuat, saudara. Ya, orang tua, orang muda, orang yang terpelajar, tidak terpelajar, di tangan Tuhan itu bisa Dia pakai untuk mengerjakan hal-hal luar biasa. Saudara-saudara, di mata dunia, para murid itu tidak masuk kualifikasi. Kenapa? Karena gak terpelajar tadi, saudara-saudara. Mereka tidak masuk kualifikasi. Mereka nelayan apa sih? Ngomong apa sih orang-orang ini? Di hadapan pemuka-pemuka agama, para ahli-ahli kitab itu, mereka bisa bicara tentang Tuhan. Diragukan ya. Ini sekolahnya sampai setinggi apa sih orang ini? Mereka meragukan kepintaran, kemampuan mereka. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, orang-orang ini bisa mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Saudara-saudara, kok bisa seperti mereka bisa dipakai untuk menyampaikan berita yang luar biasa dan mengerjakan hal-hal luar biasa? Maka kita harus tahu bahwa murid-murid adalah manusia biasa, sama seperti kita, saudara. Tapi mereka mampu mengerjakan hal-hal luar biasa karena mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi saudara, ketika ada perasaan minder, nggak layak, mungkin itu karena kita melihat diri kita dengan cara pandang kita sendiri. Tapi mari kita melihat bagaimana
kita melihat diri kita dengan kuasa Roh Kudus. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Kalau Dia mau pakai, Dia mau pakai. Kalau Dia mau berikan kemampuan, Dia akan berikan, saudara-saudara. Dengan kuasa Roh Kudus, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara-caranya yang ajaib. Saudara, sekali lagi ini bukan yang abstrak ya, dengan kuasa Roh Kudus ini ada hidup yang berubah. Maka selalu saya ingatkan ini, kita di gereja ini kita mau jadi murid Kristus yang memahami Injil, menghidupi Injil, dan membagikan Injil. Tapi untuk proses ke situ sudah tidak bisa dengan kekuatan kita loh saudara. Perubahan itu adalah kuasa Roh Kudus. Maka sungguh-sungguh ketika kita mau jadi murid seperti itu, andalkan kuasa Roh Kudus saudara-saudara. Andalkan Tuhan, jangan andalkan diri sendiri. Saudara-saudara, kita bisa hebat, kita bisa pintar, kita bisa melakukan apa saja. Tetapi tanpa kuasa Roh Kudus itu tidak ada gunanya. Maka sungguh-sungguh Roh Kudus, kuasa Roh Kudus harus yang memampukan kita. Saudara-saudara, kata kuncinya tadi dengan kuasa Roh Kudus, apa? Ada hidup yang berubah. Maka saudara, ketika ada orang percaya, sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Roh Kudus, akan ada perubahan dalam hidupnya. Sehingga orang itu bisa berkata kalimat-kalimat ini. Dengan kuasa Roh Kudus, akhirnya aku mengampuni ayahku. Dengan kuasa Roh Kudus, orang tuaku bisa kenal Yesus. Dengan kuasa Roh Kudus, aku bisa berhenti merokok. Dengan kuasa Roh Kudus, aku bisa setia baca firman dan berdoa. Dengan kuasa Roh Kudus aku bisa mengatasi kecanduanku pada seks, pornografi, media sosial, belanja online. Dengan kuasa Roh Kudus aku bisa menjalankan peranku sebagai imam di rumah tanggaku. Dengan kuasa Roh Kudus pernikahanku diselamatkan. Dengan kuasa Roh Kudus akhirnya anakku kembali ke rumah. Setelah bertahun-tahun kami perang dingin. Dengan kuasa Roh Kudus ada damai sejahtera di hatiku meskipun banyak masalah menimpaku. Dengan kuasa Roh Kudus aku bergairah melayani Tuhan. Hanya dengan kuasa Roh Kudus, bahkan sekecil apapun, andalkan Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah sepanjang hidup kita menjadi Kristen, apakah ada terjadi perubahan dalam hidup kita? Atau gitu-gitu aja saudara? Kalau cuman gitu-gitu aja, sungguh benar, mari andalkan kuasa Roh Kudus. Maukah saudara berubah saudara? Ingat, hanya dengan kuasa Roh Kudus ada hidup yang berubah. Kita baca kesimpulan terakhir ini saudara. 1, 2, 3. Penyangkal bisa jadi pemberita Injil, pengecut bisa jadi pemberani, dan orang biasa bisa berdampak luar biasa. Ini semua pekerjaan Roh Kudus. Hanya dengan kuasanya hidup seseorang mengalami perubahan hidup. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mengajak kita merenungkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Mari kita coba pikirkan sama-sama apa yang saat ini sulit sekali untuk kita lakukan dengan kekuatan kita. Kita butuh kekuatan Roh Kudus. Mungkin ada yang berkata, Tuhan aku sulit sekali ampuni orang ini. Tuhan aku sulit sekali meninggalkan dosaku. Tuhan aku tidak mampu. Aku ragu dengan masa depanku. Aku takut melihat ke depan. Aku ragu untuk mau melayani. Tuhan aku tidak bisa dengan kekuatanku. Aku butuh kuasa-Mu. Mampukan aku. Buat aku semakin yakin bahwa Allah Roh Kudus menyertaiku dan menolongku. Saudara silakan ambil waktu berdoa secara pribadi. Berbicaralah pribadi. Dengan kuasa Roh Kudus. Apa yang ingin engkau lakukan?
Allah Roh Kudus, kami sungguh tidak sanggup, tidak mampu menjalankan firman-Mu dengan kekuatan kami. Sungguh kami membutuhkan pertolongan-Mu. Engkau dengar doa setiap umat-Mu. Engkau kuasai mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah sungguh-sungguh ada perubahan yang besar terjadi di gereja ini dan di dalam diri setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.